Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kemudian menjadi rutinitas kita setiap harinya, dan apa yang kemudian menjadi kewajiban yang perlu kita tunaikan setiap harinya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar, sang revolusioner sejati yang kemudian telah mengubah paradigma berpikir kita dari paradigma berpikir yang jahil, yang jauh dari kata Islam, jauh dari kata beradab, adil dan beradab, sehingga datangnya Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati yang merubah kita, merubah pola pikir kita dari menjadi pola pikir yang Islamia, pola pikir yang beradab, dan pola pikir yang bertingkah laku adil, baik terhadap perempuan dan lain sebagainya. Baiklah, singkat saja mungkin saya di pertemuan kali ini akan membahas dua contoh bagaimana kemudian kita menghitung ahli waris tersebut, pembagian ahli waris tersebut berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya izin Ustazah Nopianti Dewi Sandra yang dalam hal ini sebagai pengampuh dosen pengampuh fikih mawaris itu sendiri. Jadi izin Ustazah, ini saya akan coba menjelaskan, di belakang akan menuliskan contoh-contoh yang tertera yang sudah menjadi tugas kami sebagai seorang mahasiswa untuk menjelaskan kembali dalam bentuk video itu tersendiri. Jadi sebelumnya yang pertama, jadi contohnya itu yang pertama adalah seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, anak perempuan, ibu dan cucu laki-laki, dari anak laki-lakinya. Harta peninggalannya berupa uang sebanyak 120 juta, 120 juta. Maka istri memperoleh 1/8, 1/8 itu istri, Kemudian karena ada anak, itu yang menyebabkan istrinya mendapatkan 1/8 karena ada anaknya. Artinya lebih sedikit daripada berbeda dengan laki-laki yang meninggalkan istri tanpa ada anaknya, maka akan istrinya mendapatkan lebih banyak, 1/4. Lalu kemudian anak perempuan 1/2 karena seorang diri, Kemudian ibu 1/6 karena ada anak, dan cucu laki-laki seorang asobah bin nafsi, penerima sisa, Artinya yang menerima sisa daripada pembagian harta warisan daripada seorang laki-laki yang sudah meninggal tersebut. Jadi coba kita tulis, istri mendapatkan sebanyak 1,1/8 karena ada anak, Istri mendapatkan 1/8. Kemudian anak perempuan, anak perempuan mendapatkan 1/2, sama karena ada anak, Karena beliau ini seorang diri, karena seorang diri. Jadi dia mendapatkan lebih banyak karena anak perempuannya seorang diri, belum menikah, belum menikah, sehingga dia mendapatkan jumlah harta ataupun warisan yang ditinggalkan oleh seorang bapaknya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, itu yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu ada ibunya, mendapatkan 1/6, Jadi jatah ibunya 1/6 karena ada anaknya, Jadi kenapa ibu mendapatkan 1/6? Karena memang beliau memiliki asal masalahnya adalah karena memiliki anak.
Ya. Seandainya ibu tidak memiliki anak, bagaimana? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, maka jawabannya adalah tentu tidak mendapatkan 1/6, mungkin 1/4, 1/2 dan lain sebagainya dan seterusnya. Ketika tidak memiliki anak itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ya, cucu laki-laki, ya, cucu laki-laki, asobah bin nafsi, ya, asobah bin nafsi, ya, asobah bin nafsi, yaitu penerima sisa daripada pembagian harta yang memang seharusnya. Misal seorang istri, ya, seorang istri, anak perempuan dan ibu, ya. Nah, lalu kemudian kita mungkin bertanya, lantas bagaimana cara kita menghitung daripada persoalan untuk pembagian mawarisnya, sedangkan harta yang ditinggalkan itu sebanyak 120 juta. Nah, kita beralih ke pembagiannya. Mungkin bisa dilihat teman-teman, ya, ke pembagian hartanya. Coba kita cek asal masalahnya, ya. Ada beberapa kemungkinan, ya, kalau kita cari KPK-nya itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ada 2, 3, 6, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, artinya kita cari KPK-nya 6, lalu kemudian 8, lalu kemudian 2. Kita cari KPK-nya. Persekutuan kelipatan persekutuan terkecilnya itu seperti apa? Sekarang coba kita bagi, ya. 2, 3, 4, 6, 8, 24. Mana yang ketika dibagi dengan 6, dibagi dengan 2, dibagi dengan 8 itu menghasilkan bilangan yang tidak pecahan. Artinya bilangan yang tidak koma, tidak ada komanya. Misalnya 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Oke. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 6 menghasilkan koma, 2, sekian, 3, sekian. Artinya tidak bisa. Sekarang kita coba 12 misal. 12 dibagi 8 berapa? 8 kali berapa menghasilkan 12? Tidak ada. Nah, selanjutnya 24. Coba kita cek 24. 24 kali 8 8 kali berapa menghasilkan 24? 8 kali 8 3 kali 8 24. Oke. 8 1/8 dibagi dengan 24, ya. Dikali dengan 24 dikali dengan 1/8. Oke, sama dengan 8 1 kali 24 per 8, ya, per 8. Jadi sama dengan 3. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita bagi 24 dibagi dengan 2, ya, sama dengan 12. Kemudian selanjutnya 6 dibagi 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 3 kali 4 12. 4 kali 4 6 kali 4 24. Oke. 6 kali 4 kita sudah menemukan asal masalahnya adalah 24. Kita sudah menemukan asal masalahnya sama dengan 24. Nah, jadi untuk kita menghitung lebih lanjut bagaimana kemudian sampai hasil akhirnya, kita sudah sederhanakan tadi di sana, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan 24 itu sebagai asal masalahnya. Nah, karena memang dari satu sisi tidak tertera di situ di contoh tersebut. Tapi pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan. Ini ada beberapa kemungkinan kelipatan faktor persekutuan terkecilnya. Karena memang secara tidak langsung sudah ditentukan. Misalnya seorang ibu mendapatkan jatah itu berapa ketika ada anaknya, kemudian ketika tidak ada anaknya. Kemudian begitu pun istri, ketika tidak ada anaknya yang seorang suami yang meninggalkan istrinya, ketika tidak anak si istri itu, maka dia mendapatkan 1/4. Nah, kalau ada, maka 1/8 dia dapatkan. Begitupun dengan anak perempuan itu sendiri. Mungkin bisa dipahami, teman-teman. Nah, jadi
Jadi ada sisa saham sebesar 5 untuk cucu laki-laki. Dengan demikian, bagian untuk masing-masing ahli waris adalah 3/24 sama dengan 12 per 24, 4/12 dan 5/24. Karena itu penerima bagi masing-masing ahli waris adalah 15 juta, 60 juta, 20 juta dan 25 juta. Ya mungkin kita bertanya, dari mana pembagiannya bisa 15 juta, 60 juta, 20 juta dan 25 juta? Ya kita bisa mencoba ya. Contoh misal 3/24. Nah artinya ya 3/24 ini 3 kali 120 juta ya per 24 sama dengan berapa? Coba kita 24 kali 15 ya, karena di sini sudah ada dapat 15 juta. 5 kali 4 coba 3 kali 0 0. 3 kali 0 bagi 2 6. 360 per 24. Sekarang coba kita kalikan. 5 kali 4 0 2. 2 kali 5 10 11 12 120 ya. 1 kali 4 4. 1 kali 2 2. 360. Artinya kita dapat hasilnya ini. Nah, jadi sama dengan 15 juta. Mungkin bisa dipahami teman-teman ya. Mungkin ini salah satu contoh yang kemudian coba saya terangkan berdasarkan apa yang saya pahami. Nanti ketika ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang kemudian sifatnya kurang bagus dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Mungkin itu sekian dan terima kasih untuk video saya yang pertama. Barangkali seperti itu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak ada kekurangannya sedikit pun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.